ada di perahu menyembah Dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah mendengarnya dan memelihara dalam kehidupan hari lepas hari. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang diusung di dalam Muswil kali ini adalah gereja menuju sebuah visi bersama. Ini sebuah tema yang menurut saya ada 3 hal yang tidak begitu mudah. Yang pertama adalah gereja itu sendiri, eksistensi. Yang kedua adalah menuju dari satu tempat ke tempat lain. Ada sasaran yang akan dicapai. Tetapi yang ketiga adalah visi bersama. Nah, 3 bagian ini merupakan sebuah eksistensi Muswil yang saat ini ibu bapak dan saudara-saudara sedang gumulkan. Saya coba mengambil dari Matius pasal 14 dalam sebuah perjalanan para murid, di mana mereka pertama mengalami euforia bersama dengan Yesus, melihat karya-karya besar, agung, penuh dengan ketakjuban, mujizat, keheranan, dan lain-lain sebagainya. Tetapi ada satu fase kemudian mereka harus melaut sendiri, berperahu sendiri bersama-sama. Dan di dalam ayat yang ke-22 dikatakan, dan mendahuluinya ke seberang. Mereka berjalan dulu dan Yesus berdoa. Selang mereka mulai berada, apakah itu di laut, sebagian ayat mengatakan laut, sebagian ayat mengatakan danau Galilea, sama dengan danau Genesaret, sama dengan danau Tiberias. Dan ibu bapak sekalian, pada waktu mereka sudah mulai berjalan menuju ke satu tempat, para murid satu kelompok, tiba-tiba datanglah angin yang tidak mereka duga. Sebenarnya tidak terlalu sulit. Sekolah pertama bagi para murid, kalau kita lihat di dalam Injil Markus pasal yang ketiga, itu Yesus memanggil para muridnya yang 12 orang, diberi kuasa, dilengkapi dan diutus. Tetapi di pasal 4 sekolah pertama para murid adalah angin ribut di danau. Nah, sekarang mereka pun harus mengalami kisah yang sedikit mirip. Kalau yang pertama Yesus tidur di gurita, tetapi sekarang yang kita baca Yesus berdoa dan mereka melaut atau berperahu bersama-sama. Ini yang disebut dengan gereja menuju, sedang dalam sebuah perjalanan. Tetapi ketika tiba-tiba terjadi angin ribut yang sedemikian hebat, saya kira pengalaman awal, sekolah awal dari para murid gereja purba, gereja pertama, gereja apostolik ini, mereka juga akan berpikir kita akan binasa. Di tengah-tengah situasi yang seperti itu, meskipun mereka sudah biasa berada di perjalanan dengan sebuah perahu atau beberapa perahu, kali ini kemudian mereka akan berpikir lagi-lagi kita akan binasa. Tetapi saudara-saudara, pada waktu situasi dalam keadaan terombang-ambing, kata Alkitab ayat 24, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Pemahaman diombang-ambingkan itu bisa disebut zaman sekarang dengan instabilitas, tidak stabil. Kita berada di zaman disruptif, penuh gangguan, yang kadang gangguan itu tidak bisa diprediksi. Kira-kira gambaran para murid ya seperti yang juga mungkin sedang saya dan saudara refleksikan dalam perjalanan kebersamaan kita saat ini. Para pakar di dunia termasuk pemerintah Indonesia menyebutkan saat-saat ini dunia, baik Indonesia maupun secara global, sedang menghadapi apa yang disebut dengan the perfect storm, yang disebut dengan 5C, 5C. Tapi saya menyebutkannya dengan 7C. C yang pertama adalah COVID.
Meskipun coronavirus sudah selesai, tapi dampaknya, lukanya, situasi yang sedang terjadi juga belum bisa membuat kita bisa tertawa lega. Meskipun PPKM di Indonesia sudah bisa kita atasi, dan Indonesia tergolong yang terbaik mengatasi pandemi oleh karena kita punya spirit gotong royong. Ini yang pertama, C. Yang kedua adalah konflik. Konflik ini akibat misalnya satu saja Rusia dengan Ukraina, maka kita juga menghadapi situasi beli supermi yang biasanya murah sekarang mahal. Saya juga baru tahu ternyata gandum yang dipakai untuk mengelola konsumsi supermi, saya tidak jarang makan supermi kecuali waktu sekolah Alkitab, dan tidak sedang berpromosi iya betul, waktu sekolah itu tiap hari supermi. Kasihan. Dan saudara-saudara, gandum itu dari Ukraina. Dan tidak itu saja, menyangkut juga energi, gas, sampai kemudian kita membaca di surat kabar, di televisi, anak-anak sekolah di Inggris itu sampai harus makan penghapus. Itu akibat dari konflik yang terjadi di Rusia dengan Ukraina. Itu C yang kedua. C yang ketiga yang dibilang dengan climate change, perubahan iklim. Kita sudah tidak lagi bisa memprediksi hari-hari ini kapan yang namanya kemarau dan kapan yang namanya hujan. Para petani pun juga seringkali dibingungkan dengan situasi seperti itu. Ini waktunya panen, tahu-taunya ini sudah hujan. Tidak ada yang bisa memprediksi. Saya menyelesaikan tesis saya soal Jakarta. Menurut saya tidak ada satu gubernur yang bisa mengamankan Jakarta untuk tidak banjir. Karena 60% tanah di Jakarta itu adalah rawa. Kalau saudara datang ke Jakarta namanya Rawasari, Rawa Belok, Rawa Kalong, Rawa Mangun, ya itu rawa. Pada zaman gubernur tahun 1800-an sudah dibuat 200 waduk atau situ. Kalau pernah dengar situ Gintung, itu ada 200, sekarang tinggal 13 yang berfungsi, hanya 4 atau 5 yang lainnya sudah jadi perumahan. Menurut BBC dan Biro Kelautan yang ada di Amsterdam, tanah di Jakarta tiap tahun turun 15 cm. Karena syaratnya pembangunan pencakar langit yang tidak memikirkan struktur tanah di Jakarta. Maka makin lama saudara-saudara, laut yang ada di kota Jakarta lebih tinggi daripada dataran sebagian besar di wilayah Jakarta. Kecuali bisa diatasi kalau dibangun menurut pemerintah Belanda dengan membangun tembok besar, yaitu Giant Wall. Nah, perubahan iklim seperti ini juga kita rasa. Seakan-akan ilmu tentang cuaca itu tidak lagi berlaku dengan baik. Yang keempat adalah saudara-saudara, kalau saya tidak lupa, yang disebut dengan cost of living. Cost of living ini sesuatu yang tidak bisa lagi kita prediksi. Dulu saya ingat baru menikah, belanja ke supermarket 200.000 sudah bawa 1 troli. Sekarang 1,5 juta itu masih separuhnya, belum penuh-penuh juga. Kos hidup sekarang makin mahal, pendapatan kita juga tidak seperti yang kita harapkan. Pengangguran akibat pandemi makin meningkat. Pemasukan uang di gereja juga tidak lagi bisa kita harapkan. Memaksa jemaat juga salah. Ada pendeta di Jakarta yang marah-marah di YouTube dan mengatakan jemaat ini tidak bisa melakukan apa yang diperintahkan firman Allah, yaitu memberi persepuluhan, karena kolaps nanti dia. Ini sedang terjadi saudara-saudara. Belum lagi commodity price. Semua harga komoditas itu meningkat sedemikian rupa, sehingga kita baru memikir akhir bulan dapat berapa, sementara biaya sudah
mengejar tak terjangkau oleh kita. Dan ini fakta. Gereja bukan berada di luar pusaran seperti ini. Dia ada di dalam dan membantu warga gereja untuk bisa keluar dari situasi seperti ini. Dan akhirnya yang keenam yang saya masukkan itu dengan kolaps, runtuh. Dalam situasi seperti ini saya membayangkan hiruk pikuk para murid ketika diombang-ambingkan, mau ke kanan perahu ke kiri, mau ke kiri perahu ke kanan. Saya pernah naik perahu yang tidak begitu besar, kapal kecil dari Bitung, Sulawesi Utara menuju ke Tamago, Tahuma. Semalam-malaman itu kita tidak bisa tidur, isi perut sudah habis. Karena sebentar saya lihat kaki saya di bawah, sebentar saya lihat kaki saya di atas. Baling-baling sebentar masuk di air dan sebentar keluar dari air laut. Semula waktu berangkat kita semua nyanyi dalam nama Yesus. Begitu perut sudah mulai isinya keluar, semua cari pegangan karena semalam-malaman kita tidak berdaya dengan air laut seperti itu. Begitu masuk ke Tahuma jam-jam 8, awak kapal sudah turun, kami 16 orang masih tergeletak sampai jam 1. Nggak berdaya turun, kayaknya udah nggak punya tulang lagi. Saudara-saudara, kolaps ini terjadi. Dan yang ketujuh itu adalah Kristus. Di tengah-tengah situasi yang tidak mungkin, terombang-ambing, bagaimana visi bersama yang kita bilang menuju itu bisa berhasil? Gangguannya banyak. Tapi ada hal yang menarik ibu bapak sekalian, coba perhatikan ayat 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Memang antara Tuhan dan hantu itu tipis ya ibu bapak. Tuhan, 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 Tuhan. Saudara tidak tahu saya bicara Tuhan atau hantu. Antara Tuhan dan hantu itu seakan-akan susah dibedakan dalam situasi terombang-ambing. Lalu pada ayatnya yang ke-28, perhatikan kalimat ini. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu," ini kalimat yang menurut saya tidak masuk nalar saya, "suruhlah aku datang kepadamu." Berjalan di atas air. Bukankah secara nalar kalau kita sedang berada dalam posisi terombang-ambing, saudara akan punya itikat, apakah batin, apakah pikiran, minta supaya jadi tenang. Tapi kalau saudara lihat ayat ini, justru di saat sedang terombang-ambing, Petrus bilang begini, "Suruhlah aku berjalan untuk ke tempatmu." Ayat yang ke-28, "Suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air," adalah sebuah tindakan refleksi bersama yang tadi saya katakan gereja secara bersama-sama menuju, bukan menghindar, tapi mendekat kepada Yesus untuk mencapai tujuan. Saya ingin menyampaikan ini merupakan sebuah pengalaman, kira-kira bahasanya begini. Get out from your boat. Keluar dari perahu. Baru mujizat itu terjadi. Tentu saja saya tidak berkata mari kita selalu berharap apa-apa mujizat, bukan. Ini sesuatu yang bagaimana saudara-saudara sedang dalam situasi yang hampir kolaps, tapi kemudian Petrus tampil, dibutuhkan
membutuhkan orang-orang sekelas seperti sejenis Petrus, yang ketika ancaman itu datang, tapi bahasa yang dimunculkan, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kalau tema kita hari ini gereja menuju sebuah visi bersama, saya dan saudara harus memiliki kuasa untuk melakukan sesuatu yang mustahil. Saya dan saudara, gereja-gereja, lembaga-lembaga keumatan yang ada di NTT, Kupang dan seluruh wilayah NTT, haruslah menjadi pemimpin-pemimpin, ini bukan nekat, tapi yang berani melangkah di atas serba ketidakmungkinan. Kapan dia Petrus punya pelajaran berjalan di atas air? Petrus yang selama ini dikenal akhirnya menyangkal Yesus, dia punya sesuatu yang menurut saya menarik. Dasar kepemimpinan Petrus itu memang maju dulu, berani. Nanti saudara baca pada ayatnya yang ke-29, Yesus memberikan respons pada ayat 29, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Respons Yesus, ayo. Terus bergerak, move on. Apakah kalau nanti bahasanya berubah, Petrus bilang, guru, kami mau binasa, tolonglah. Lalu repot-repot Yesus akan berkata, diamlah dan tenanglah. Ini seperti sebuah aksi dan reaksi. Kalau saudara berani mengambil sebuah risiko, misalnya hari-hari ini bangsa kita membutuhkan kabar baik ketimbang sampah hoax yang membuat kita terpecah-pecah. Hari-hari ini kita memasuki tahun politik 2024. Moga-moga kita tidak saling tercabik-cabik gara-gara masalah coblos pemilihan. Tadi pagi saya dengan Pak Ketua, Pak Pendeta Hendrik Indun, sarapan pagi. Sambil berbincang saya membuat draft tulisan untuk dibuatkan surat dikirim ke kedutaan Turki di Jakarta, Jalan Rasuna Said nomor 1. Karena kemarin sore di wilayah Turki posisinya itu dekat sekali dengan 7 gereja di Asia kecil, di mana terjadi gempa bumi magnitudo 7,8 yang amat tinggi. Kalau saudara lihat di video itu bangunan-bangunan 6-8 lantai itu rapuh, mungkin karena gedung tua, rubuh begitu saja, korbannya bertambah terus. Saudara bisa membayangkan apa yang sekarang sedang terjadi di gereja, di saudara-saudara kita, lintas agama di Turki. Mereka juga sedang berjuang mencari keluarga yang hilang. Ada yang melahirkan di tengah-tengah puing. Nangis kita lihat yang seperti ini. Mencapai sebuah tempat impian yang kita maksudkan dengan gereja menuju sebuah visi bersama. Kadang-kadang bahasa umumnya begini, belum sampai ke visi bersama kita sudah luluh lantak. Belum sampai ke fase, ke titik di sini posisi visi bersama, di belakangnya kita masing-masing menyelamatkan diri. Bukankah hari ini kita membutuhkan kuasa berjalan di atas air?
Meskipun kalau saudara mengatakan kepada saya, Pak Pendeta coba aja jalan di atas air, ya saya tenggelam. Tapi kalimat ini memberikan kepada kita sebuah pengajaran juga, motivasi juga, pengarahan juga, bahwa ternyata kata menuju dan kemudian tiba itu tidak mudah. Saya 67 tahun di Jakarta. Hari ini kota Jakarta kurang lebih 600 orang penduduk ber-KTP Jakarta tiap hari meninggal. Tiap hari. Sebagian karena penyakit, sebagian karena kecelakaan lalu lintas, sebagian karena pembunuhan tiap hari. Maka supir di gereja di mana saya melayani di Jakarta selalu bilang kepada saya, karena dia langganan mendengar sebuah radio yang ada di Jakarta. Dia berkata kepada saya, Pak Gembala, di Jakarta ini banyak orang bangun tidur untuk mati. Mau kerja tengah jalan kelindas truk. Saudara, menuju tema ini, menuju sebuah visi bersama. Kita bukan saja membutuhkan kesehadian, tapi kita juga membutuhkan sebuah daya juang untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin kita lakukan. Sama seperti Petrus, suruhlah aku berjalan di atas air. Kalau ada anggota jemaat saudara hari ini bicara seperti itu, kita akan konseling dia lagi. Kita akan katakan, aduh jangan begitu, coba aja jalan di atas sungai kalau kamu tidak tenggelam. Tapi mungkin kalimatnya tidak sama persis. Sebab Petrus betul-betul berjalan di atas air. Dan ketika dia melihat pada ayat 30, ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Saudara-saudara yang berbahagia, tantangan terbesar bagi kita kerap kali bukan ada yang di luar. Dia ada di dalam kita. Kita gagal sampai di tempat tujuan. Kita tidak bisa sampai kepada apa yang disebut fase. Nah, kita sekarang sudah di visi yang bersama, melakukan banyak hal untuk NTT. Saudara-saudara, lalu mari kita baca ayat yang ke-31. Saya kira ini salah satu doa yang pendek dalam Alkitab. Ketika Petrus dalam keadaan takut, mulai tenggelam, ia berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Andai kata Petrus ini seperti gereja di mana saya melayani, gereja Protestan, dalam situasi seperti ini, lalu Petrus ingat doa yang setiap hari Minggu, Bapa kami di sorga. Bapa kami di sorga, separuh kaki sudah masuk di air. Dikuduskanlah namamu dan sepinggang. Jadilah kehendakmu. Tenggelam. Datanglah bleb 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 bleb. Sudah sampai di dasar. Dalam situasi seperti ini ternyata doa yang Yesus ajarkan kepada Petrus juga dalam beberapa bagian prakteknya jadi tidak formal lagi. Cukup dengan berkata, Tuhan, tolonglah aku. Segera ayat 31, Yesus mengelur tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya,
Mengapa engkau bimbang? Ayat sebelumnya sudah diombang-ambingkan, menghasilkan situasi yang terombang-ambing juga dan bimbang. Saya tahun lalu, bahkan 2 tahun pandemi, membawa PGRI menjejak di seluruh wilayah Indonesia. Dan tepat bulan Desember tahun 2022 lalu, kita PGRI sudah mengelilingi dunia 2,5 kali di wilayah Indonesia. Maka itu berarti saya sudah menginjak 90% tanah di Indonesia dan laut di Indonesia. Dari Merauke paling selatan Papua sampai di Kepala Burung, dari Pulau W di kota Sabang, membawa kabar baik Injil keselamatan. Tidak mungkin, Ibu Bapak, saya pernah kena kanker. Satu-satunya orang yang kena kanker di Indonesia. Di leher saya ada getah bening, batak otak saya ada 2, di paru-paru saya, di esofagus saya, dan di 2 anak ginjal saya penuh dengan kanker. Dalam waktu singkat saya sudah bisa berdiri sebagai ketua umum PGRI. Saya selesai melewati situasi yang terlalu susah. Tiap hari saya muntah darah 15 kali. Berat badan saya turun sampai lebih 30 kilo. Muka saya sudah ke dalam semua. Tuhan jamah sembuhkan saya. Saya berdiri lagi, saya jalan lagi. Bawa tugas daripada PGRI, beritakan Injil. Lalu saya kena lagi hernia fragmatika. Dan satu-satunya orang di Indonesia yang mengalami hernia fragmatika cuma saya. Di mana sebagian besar lambung saya ada di balik jantung. Laki-laki kalau hernia dia turun ke bawah, kalau saya naik ke atas. Dari 2017 baru 2021 saya dioperasi. Rumah sakit mengucapkan terima kasih di Jakarta karena saya mau operasi di rumah sakit itu. Karena Indonesia belum pernah punya kasus di mana ada orang lambungnya 3/4 lambungnya itu ada di dada, dia tembus diafragma. Semua dokter yang operasi itu hampir boleh dibilang saya tidak bayar, sangat murah bayar. Hari Selasa saya dioperasi, Sabtu saya sudah keluar, Senin saya sudah terbang ke NTT dengan verban dan duka di dada. Waktu itu di NTT ada siklon tropis Roja. Saya ketemu hamba-hamba Tuhan di Kupang. Lalu saya koordinasi dengan teman-teman di Sabu, di tempat lain sudah banyak pendeta. Saya pergi ke Alor. Di Alor satu kawan saya masuk hampir ditelan dengan mulut tumbang. Kalau bukan nelayan yang turun ke dalam di pusaran air itu dia hilang. Tapi Ibu Bapak sekalian, meskipun saya digerogoti kanker, meskipun lambung saya, kalau makan orang di perut, saya makan makanan di dada. 8 dokter di Jakarta mengatakan impossible kalau bisa hidup. Dikhawatirkan lambung itu sudah lengket dengan jantung. Tapi di balik semua itu, saya coba meminjam apa yang Paul Petrus katakan, suruhlah aku melayani lagi. Dan saya bisa dibebaskan dari situasi seperti itu. Tentu saja saudara juga punya pengalaman yang berbeda. Tapi pengalaman itu seringkali membuat kita tidak bisa sampai kepada tujuan. Dan akhirnya kita kalah di tengah jalan. Ibu Bapak musyawarah wilayah, saya kira merupakan sebuah momentum. Kita persatukan hati, rapatkan barisan. Kita harus sampai kepada bagian
di mana visi bersama itu bukan lagi slogan. Dan dari situ kita melakukan banyak hal. Saya pergi dengan pendeta Gemit, Ibu Ling Cepelu, ke TTS Timur Tengah Selatan, ketemu dengan kawan-kawan saya pendeta yang melayani, satu pendeta melayani 7 mata jemaat. Satu gereja ke gereja yang lain jaraknya bukan 200 meter, kilometer. Hati saya juga menangis. Kita membutuhkan orang yang mau berkata, suruhlah aku melakukan hal-hal yang tidak bisa saya lakukan. Dan saya percaya sebagaimana ayat yang terakhir, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Sebuah masalah pada akhirnya bisa diselesaikan karena Yesus turun tangan. Pada ayat terakhir 33, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, sesungguhnya Engkau Anak Allah. Selamat bermusfil. Itu sama artinya juga dengan selamat berjuang. Melakukan hal-hal yang seakan-akan tidak bisa kita lakukan. Tapi itulah iman, itulah kuasa Allah. Saya kira tahun 2023 bukan tahun Nina Bobo buat kita. Maria dan Yusuf berjalan dari Nazaret menuju Bethlehem bukan perjalanan yang gampang. Dalam posisi hamil 156 km berjalan. Orang Majus dari timur, katanya dari Persia, berarti 2204 km. Begitu sampai di Bethlehem, malaikat berkata pulang lewat jalan lain, mungkin 2700 km, karena tidak melewati daerah Herodes. Siapa bilang keselamatan murah? Siapa bilang pelayanan murah? Hanya orang-orang yang mau berjuang, yang mampu mewujudkan visi bersama itu. Tuhan Yesus berkata, Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Teruslah berbicara dan berkarya dalam kehidupan kami. Terangilah kami ya Bapa, sebagaimana Engkau telah memberikan pesan yang penting, bahwa kami adalah garam dan terang Kristus di tengah dunia. Kami harus membangun bagaimana saling mengasihi itu terwujud di antara kami. Maka Engkau menempatkan kami di dalam satu perahu dan berjalan bersama-sama dalam menuju visi bersama. Tapi dalam perjalanan yang pendek sekalipun, terkadang cuaca tidak pernah bersahabat. Datanglah angin ribut yang mengombang-ambingkan perjalanan bersama kami. Tetapi justru di tengah situasi seperti itu tidak ada ketakutan, tidak ada keputusasaan, tidak ada saling menyalahkan. Tetapi yang ada adalah seorang pemimpin yang mewakili pemimpin-pemimpin yang lain, seorang murid yang mewakili murid-murid yang lain, dan mampu berkata, suruhlah aku berjalan di atas air. Dalam refleksi kami pada hari ini, kami akan berseru lagi kepadamu ya Bapa. Suruhlah kami berjalan di atas segala kesulitan-kesulitan tahun 2023. Suruhlah kami berjalan di atas segala sesuatu yang tidak mungkin bisa kami lakukan. Karena kami membutuhkan uluran tangan pengasihan-Mu atas kami, yang memampukan kami pada akhirnya, pada waktunya Allah, bersama dengan Yesus kami mencapai tempat yang kami tuju. Jadikan gereja dan lembaga di seluruh wilayah tanah NTT sebagai tanah Injil, di mana kebenaran dan kebaikan dari kasih Kristus dinyatakan. Orang yang hilang boleh dijumpai, orang yang hilang boleh menemukan jalan pulang dan bersambut kembali bersama dengan Bapa. Berkati musyawarah wilayah PGRI NTT sampai pada esok hari pelantikan. Bawa kami ke dalam pengalaman-pengalaman yang serba tidak mungkin. Karena pekerjaan Allah pada dasarnya tidak mungkin bisa kami pahami dengan akal dan otak manusia kami yang kecil. Tetapi besarlah iman yang Engkau berikan kepada kami karena firman yang diperdengarkan, membawa kami satu hati, satu visi,
satu tubuh untuk mencapai tujuan. Dari doa Yesus dalam Yohanes pasal 17 dan di dalam visi bersama di NTT, bagi kami dan oleh kami untuk kemuliaan kerajaan Allah